bermanfaat. Baik anak-anak kelas 6, Bapak dapat informasi bahwa pada pelajaran tertentu ada peserta didik kelas 6 yang masih mengobrol saat gurunya menjelaskan. Dan juga kemarin Bapak masih menemui ada kelas 6 yang ketika tidak hadir tidak menyampaikan berita ke Bapak atau guru yang bersangkutan. Benar ya? Nah, Bapak harapkan ke depan hal tersebut tidak terulang lagi. Kita sudah memiliki tata tertib sekolah supaya tata tertib itu dapat kita laksanakan dengan baik, sama-sama kita jalankan. Maka hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Kalian kalau punya kesepakatan berarti bagaimana? Harus ditepati. Harus ditepati. Banyak kesepakatan kelas yang nanti bisa kalian sampaikan. Pada dasarnya kesepakatan kelas ini nantinya bertujuan untuk membuat kelas ini lebih nyaman. Nanti setiap siswa Bapak berikan lembar tugas ini, sticky note ini, kalian bisa tuliskan apa sih menurut kalian supaya kelas ini bisa kalian belajar dengan aman. Bisa kalian tuliskan, misalnya menyampaikan informasi jika berhalangan hadir. Nanti setelah kalian tulis, kalian tempelkan ke depan. Nah, setelah ditempelkan, kita akan bahas bersama. Saya? Oke. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini nanti dituliskan, yang mana menuliskan apa yang menurut kalian bisa membuat kelasnya nyaman dalam belajar. Nah, dari kesepakatan kelas, nanti kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Yuk, silakan dituliskan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Ya, baik anak-anak kelas 6, ya, tadi kalian sudah menuliskan apa yang akan kita buat sebagai keyakinan kelas. Sekarang Bapak minta berkelompok kalian bisa menempelkan apa yang tadi sudah kalian tuliskan. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak. Di sini Bapak melihat dari yang kalian tulis
ada beberapa poin yang hadir sebelum dia masuk. Kemudian selalu berkata sopan. Lalu kemudian tidak lari-larian atau dorong-dorongan saat berjalan tangga. Tidak berlarian di lorong saat istirahat. Mengerjakan tugas dan PR yang diberikan oleh guru. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Artinya PR itu harus dikerjakan di rumah. Lalu memperhatikan guru yang sedang dijelaskan. Kemudian melaksanakan UKT dengan baik. Terus ada juga tidak mengobrol saat di perpustakaan atau saat melakukan kunjungan perpustakaan. Jadi kalau ke perpustakaan jaga bagus, tidak terus ngapain? Kalau mau ngobrol atau mau curhat, bikin story. Setelah tadi kalian sudah menuliskan dan menempelkan, ini Bapak lihat ada beberapa nilai-nilai yang harus kita jadikan keyakinan kelas. Baik, anak-anak ya. Tadi Bapak lihat sepertinya dari yang kalian tuliskan semuanya terrangkum dalam 5 nilai ini kan ya. Ada komitmen, sopan santun, saling menghargai, menjaga keselamatan, terus apa lagi? Komitmen terhadap tugas. Ini menjadi keyakinan khas kita. Bapak harapkan mulai saat ini bisa sama-sama menjalankan apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Terus ini buku saya gimana? Nggak tahu. Kan tadi kamu sebaiki sampulnya. Saya nggak tahu. Karena apa yang terjadi dengan kalian? Ini Pak, Davina tahu-tahu marah. Davina duluan Pak. Oh, Nabila ada kena. Lebih baik kita bicarakan di ruang pikir saja ya. Lebih enak kalau di sini khawatir nanti dilihat oleh teman-teman kalian. Jadi bersama. Assalamualaikum. Davina, sepertinya Bapak melihat tadi Davina merasa sangat marah sekali. Apa yang membuat kamu seperti itu, Nak? Ini Pak, Nabila, saya kan tadi sebelum ke sekolah udah bawa buku paket agama. Terus sebelum pelajaran bukunya saya taruh di meja. Nah, pas sudah pelajaran buku paket saya hilang. Nggak ada, jadi saya ditegur sama Pak Oji karena tidak membawa buku paket agama. Karena buku paket agama saya ada di Nabila. Nabila, apakah betul yang tadi disampaikan oleh Davina? Iya Pak. Dulu kamu juga pernah mengambil pulpen saya. Iya kapan? Nabila, Davina, berbuat salah itu manusiawi. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, untuk masalah ini, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting, kita mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Pak. Nabila, kamu mungkin punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut? Gini Pak, ini saya tidak membawa buku paket agama. Lalu Alia teman sebangku saya juga tidak bawa. Saya takut kalau kami berdua tidak bawa buku paket, nanti kami ketinggal pelajaran dan ditegur oleh Pak Ozi. Pas saya lihat di atas meja ada buku paket agama, saya ambil dulu Pak. Terus kenapa sampulnya dilepas? Ya maaf. Nabila, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Ya Pak, saya masih ingat. Dari kejadian hari ini, apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Ya Pak, saya melanggar nilai tanggung jawab dan kebersamaan ya Pak. Ya, betul Nabila. Lalu Davina, menurut kamu apa yang bisa Nabila lakukan untuk memperbaiki kesalahannya?
Ibu saya akan marah Pak jika mengetahui buku sampul saya robek, apalagi jika Pak Oji menyampaikan ke ibu saya kalau saya tidak membawa buku paket agama hari ini. Nah, tadi kamu sudah dengar apa yang disampaikan oleh Davina. Menurut kamu, Nabila, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Mungkin disampul ya Pak, tapi saya kan belum bisa menyampul buku Pak. Gimana Davina? Tadi Nabila menyampaikan solusinya disampul. Apakah kamu setuju? Iya boleh Pak. Nah, Nabila, nanti kamu silakan menyampul buku agamanya Davina ya. Nanti Bapak sampaikan ke Bu Sri untuk memandu kamu atau mengajarkan kamu menyampul buku agamanya Davina. Bu Sri, tugas perpustakaan Pak. Ya, betul. Apakah kamu bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Tapi Pak, kalau ibu saya tahu kalau hari ini saya tidak membawa buku paket agama, bagaimana Pak? Nah, gimana Nabila? Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Bagaimana kalau nanti saya bertemu Pak Oji untuk meminta maaf dan menjelaskan kalau buku yang saya bawa tadi adalah buku Davina Pak? Nah, gimana Davina? Menurut kamu solusinya? Iya Pak, saya setuju. Ya anak-anak, kita telah membuat keyakinan kelas. Tentunya kita harus berkomitmen untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ya, Bapak harapkan ke depan kita sama-sama bisa melakukan keyakinan kelas kita dan melakukan nilai-nilai yang positif Iya, ke depannya. Iya Pak. Davina minta maaf ya. Iya Davina. Ya, sekarang masih waktu istirahat. Silahkan kamu lanjutkan istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang saya hormati Bapak Kepala SDN Paseban 01 Pagi, Dr. Rahmadat Laika. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru dari staf SDN Paseban 01 Pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul pada acara diseminasi pagi ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, berikut adalah agenda kegiatan yang akan dimulai pada hari ini. Pertama, ada pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Paseban 01 Pagi. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Fahru Rozi. Pemaparan oleh Ibu Putri dan Bapak Rahmat Hidayat, doa dan penutup. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Asih Indonesia. Kepada Ibu Sri dipersilakan. Dimohon Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Indonesia yang merdeka, merdeka.
Selanjutnya akan dilanjut sambutan dan pembukaan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Pagi kepada Bapak Ramadan Maika, dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita berkumpul di kelas 1 dalam acara inisiasi merupakan, dan mudah-mudahan Allah berkenan agar semuanya berjalan lancar. Kalahkan sholat kita dengan pada Nabi Muhammad SAW, yang mana kita pada hari ini insya Allah dapat syafaat yang baik. Berupa yang terhormat Kepala rekan-rekan dan juga pada Ibu Putri dan Pak Rahmat akan melaksanakan koordinasi, dan juga yang terhormat kepada Ibu Guru 05 yang berkenan mengikuti acara ini. Saya ucapkan syukur alhamdulillah, yang mana kita bertetangga harus saling membagikan hasil. Dan juga pada orang tua murid, saya berterima kasih kepada orang tua murid yang berkenan hadir di acara ini. Insya Allah semua berjalan lancar. Kita tidak lupa selalu berdoa Allah SWT mudah-mudahan berjalan lancar, dan juga di masjid ini insya Allah berjalan dengan lancar, tidak ada masalah apapun, dan juga semuanya saya berharap lulus. Kita doakan mudah-mudahan ini terwujud apa yang kita dengar dalam Pak Rahmat dan Bu Putri. Ada harapan untuk jadi profesional. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutan dan pembukaannya. Harapannya kepada Bapak Ibu Putri dan Bapak Rahmat. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang berkah. Dengan di akhir untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Mahmudi. Kepada Bapak Ahmad Mahmudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, khususnya saya memimpin doa menurut kepada Islam, bagi Bapak Ibu yang lain persilakan untuk menyesuaikan. Mari kita sama-sama bersuara Al-Fatihah wa kulli yakin sholih. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Mustaqim, ya Mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kita wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulullah ajma'in. Amin. Allah ya rabbal alamin. Wa fi Muhammad wa fi ya rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ketika berdoa sabar kepada hayat wa ta'ala. Allahumma qina dzunubana wa dzunuba walidayna wa dzunuba asatizatina wa dzunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan fil maut wa sakaratil maut wa najatan min an-nar wa afiyatan fil jasad. Rabbana hab lana min azwajina
برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita subhanahu wa ta'ala wa syukur wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Saya bertanya semoga kegiatan ini yang sudah dimulai dengan doa dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah sesi pemaparan yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Hidayat. Kepada Bapak Rahmat Hidayat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam dan bahagia. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela aktivitas Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini. Diseminasi ini untuk modul 1.4 yang kami melihatnya adalah modul yang materinya cukup banyak dari modul-modul satu yang lainnya. Nah, modul ini berisi tentang budaya positif. Ini yang selama ini sudah dan mulai dilaksanakan di SDN Paseban 01 pagi. Sebelum ke materi modul 1.4, saya beranjak dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah tokoh pendidikan nasional dan mungkin adalah tokoh yang semestinya atau selayaknya kita kagumi. Pemikiran yang pertama adalah beliau menyampaikan ingat Sasutulodo, ingatio Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Ini sering kita lihat ya dalam atribut-atribut terutama di Departemen Pendidikan Nasional kata Tuturi Handayani. Ingarso Sutulodo artinya di depan kita sebagai guru itu menjadi teladan, menjadi contoh. Kemudian ing madio Mangunkarso di tengah menjadi teman atau menjadi penyemangat, dan terakhir Tuturi Handayani di belakang menjadi pendorong. Jadi sebagai pendidik kita diharapkan untuk bisa menjadi teladan, bisa menjadi teman, dan bisa menjadi penyemangat bagi murid-murid kita. Artinya kita benar-benar diharapkan pada 3 posisi ini. Ketika kita melihat murid kita memiliki atau membutuhkan bantuan, kita perlu mendorong mereka supaya bisa mengaktualisasikan, supaya bisa meningkatkan kemampuannya. Dan sebagai guru tentunya kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi murid-murid kita. Kemudian ya, menurut Ki Hajar Dewantara ini, setiap anak dilahirkan seperti kertas yang telah ditulisi dengan sketsa yang masih kurang. Kita pernah belajar ada aliran tabula rasa ya. Tabula rasa itu bahwa anak itu bersih, bagai kertas polos putih. Dia belum ada guratan apapun, artinya anak ini masih benar-benar bersih, dan kemudian tinggal lingkungan dan orang tuanya yang mewarnai, yang melukis itu. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sebenarnya sudah punya sketsa, tapi sketsanya ini masih samar. Disitulah kita sebagai guru dibutuhkan kemampuan untuk melihat lebih jeli peserta didik kita atau murid kita itu punya potensi di bidang yang mana. Karena semua anak itu unik, punya potensi yang berbeda-beda. Ya. Ada 32 anak dan semuanya itu punya punya kodrat yang berbeda-beda. Ada anak yang memang senangnya di musik, seni, sains, dan seterusnya. Jadi memang tugas orang tua dan tugas guru lah yang diharapkan sebagai orang yang kita itu menebalkan dari yang abstrak, kita tebalkan. Selanjutnya, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menyebarkan benih atau bibit padi.
Ibaratkan murid kita ini padi. Kalau padinya itu kita mengharapkan menjadi padi yang memiliki kualitas yang baik, tentunya petani itu harus mempersiapkan lahannya yang subur. Kemudian memilih bibit yang terbaik, memilih pupuk yang terbaik. Terus sudah ditanam, kemudian kita rawat, kita jaga supaya tidak ada hama. Ya. Sama halnya seperti kita mendidik murid kita. Kita mengkondisikan lingkungan belajar itu sebagai sawah, lingkungan belajar yang nyaman bagi anak. Kalau lingkungan belajarnya panas, kira-kira anaknya nyaman nggak belajar Bapak Ibu? Nggak ya. Terus kita memperhatikan anak. Kita memberikan fasilitas berupa buku yang baik, metode pengajaran yang baik, dan tentunya kita menjaga anak ini jangan sampai ada intervensi yang negatif. Udah bukunya bagus, lingkungannya bagus, tapi kemudian intervensi atau lingkungannya nggak bagus, tentunya pasti akan berdampak. Nah, kita sebagai guru atau sebagai seorang petani itu tidak bisa memaksakan bibit padi ini menjadi jagung. Sama halnya dengan murid kita. Pastinya setiap anak punya potensi, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Kita lanjut. Ya, di modul 1.4 ini ada beberapa materi. Yang pertama disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, lanjut. Yang pertama, ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru menemukan atau dituntut untuk memiliki pendekatan yang berbeda-beda terhadap murid-murid kita. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Ada anak yang belajarnya dengan visual, terus kita ceramah terus misalnya, tentunya mungkin ada yang masuk tapi nggak maksimal. Kita sebagai guru bisa mengadaptasi, bisa memfasilitasi peserta didik kita untuk belajar sesuai dengan pola belajar mereka. Lanjut. Kemudian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi budaya positif itu nilai-nilai dan keyakinan yang positif, yang baik. Nah, namanya budaya itu dimulai dari sebuah kebiasaan. Kalau kita terbiasa untuk anak murid kita terbiasa untuk sarapan pagi, ya kita biasakan, pasti mereka lama-lama yang tadinya pagi nggak terbiasa sarapan jadi terbiasa. Yang tadinya kita membiasakan anak itu setiap pagi berdoa atau menyanyikan lagu wajib, tentunya yang tadinya murid kita belum hafal lagu wajib jadi hafal. Nah, tujuannya agar mereka memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang dimulai dari dalam diri, bukan dimulai dari orang lain. Atau misalkan ketika ada anak yang berangkat sekolah saja motivasinya berbeda-beda. Ada anak yang dia datang ke sekolah karena
dapat uang jajan. Jadi berangkat sekolahnya karena mengharapkan uang jajan. Itu motivasi ekstrinsik. Ada anak yang mau berangkat sekolah karena dia bisa bermain dengan temannya di sekolah. Itu ekstrinsik juga karena dari luar. Tapi ketika ada murid kita yang mau sekolah karena saya ingin menjadi anak atau pribadi yang baik atau sukses, dia dimulai dari diri sendiri, maka itu motivasi intrinsik. Dia tidak terpengaruh dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Kemudian, ya, apa saja sih nilai-nilai kebajikan? Kementerian Pendidikan Nasional sudah menggaungkan yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu adalah ciri karakteristik atau kompetensi yang akan dicapai untuk murid kita yang akan datang. Jadi tujuannya Kementerian Pendidikan Nasional ini mengharapkan peserta didik kita punya 6 profil ini yang disebut profil pelajar Pancasila, yang ini diambil dari nilai-nilai luhur Pancasila. Apa saja? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam atau terakhir adalah kreatif. Baik, kita lanjut. Nah, contohnya sih, ini contoh disiplin positif yang sudah kita laksanakan di Paseban 1. Ini budaya 5S. Ya, ini pembacaan surat-surat pendek. Ini pembacaan doa. Ya, ini menyanyikan lagu wajib nasional. Dan ini sholat duha yang dilakukan setiap hari Jumat selama 2 minggu sekali. Ini pembacaan doa di dalam kelas. Oke, tadi pembacaan doa. Jadi untuk yang aktivitas di lapangan, kita sama-sama melakukan setiap hari Rabu dan hari Jumat, karena kita memiliki waktu penggunaan
lapangan di 2 hari tersebut. Sedangkan sisanya pembiasaan dilakukan di dalam kelas. Untuk di kelas 6, contohnya untuk pembiasaan positif. Untuk pembiasaan positif di kelas 6 seperti pembacaan doa, kemudian menyanyikan pembacaan doa dan mempersiapkan peserta didik itu kelas 6 bergantian dengan tujuan supaya peserta didik memiliki pengalaman untuk tampil ke depan. Itu contoh dari salah satu pembiasaan positif. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi yang namanya merdeka itu bukan berarti bebas-bebasnya. Merdeka artinya anak atau kita melakukan aktivitas dengan bertanggung jawab. Dan kemerdekaan itu harus dicapai dengan disiplin. Ya. Tidak mungkin merdeka dicapai tanpa disiplin. Dan harusnya disiplin itu mulai dari diri sendiri. Nah, namun kalau misalkan tidak di sini, ya, kalau misalkan tidak cakap, artinya murid itu memang belum bisa disiplin, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya penguasa lain itu bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa orang tua. Ya. Baik, kita lanjut. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya kalau kita dengar kata disiplin, mungkin ada gambaran kira-kira disiplin itu artinya apa ya menurut persepsi kita? Ada yang bisa memberikan gambaran disiplin? Baca kata disiplin, taat pada aturan, ya. Ini disiplin melaksanakan sesuai aturan. Usah Pak, kalau dengar kata disiplin lalu usah Pak menaati peraturan. Ya, itu kita lihat artinya belajar, berasal dari akar kata yang sama atau murid mengikut. Ya. Nah, dalam budaya kita, makna disiplin ditandai dengan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kembali lagi kepada motivasi prinsip. Tentunya memang tidak mudah. Ya. Baik. Ya, menurut Gosen dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi atau motif itu pendorong. Ada orang yang melakukan sesuatu tadi seperti murid kita, objeknya berangkat sekolah, tapi motivasinya berbeda-beda. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini masih merupakan motivasi ekstrinsik. Dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Terus yang kedua, untuk ini dia yang selalu dia sampaikan, kalau saya tidak melakukan ini dampaknya apa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan sesuatu karena adanya imbalan. Yang kedua, motivasinya itu murid melakukan segala sesuatu karena dia ada yang diharapkan, bukan benar-benar ingin dia melakukan itu. Gitu.
Jadi dia ingin belajar dengan sungguh-sungguh, misalkan ingin belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan PR dengan teliti segala macam, karena tujuannya misalkan ingin mencapai ranking 1, maka ini termasuk motivasi ekstrinsik. Dia melakukan sesuatu karena ingin imbalan. Dan yang ketiga, motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan sesuatu ini, melakukan suatu aktivitas atau apapun karena mereka ingin melakukan itu. Saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh karena saya ingin bisa. Saya ingin belajar dengan sungguh-sungguh karena saya sebagai seorang pelajar yang dituntut atau memiliki tanggung jawab untuk belajar dan saya harus bisa, misalkan. Baik, kita lanjut. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi murid kita ini termasuk kita punya kebutuhan. Yang kebutuhan itu perlu dipenuhi. Bagaimana kalau tidak dipenuhi? Pastinya akan berdampak pada kegiatan kita. Nah, kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan fisik, makan, minum, tempat tinggal. Ini termasuk kebutuhan dasar atau bertahan hidup. Murid kita kalau pagi belum sarapan, kira-kira nggak makan bisa belajar dengan nyaman nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Suruh maju gemeteran kakinya, benar nggak? Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia terpenuhi kebutuhan dasarnya, tapi di sekolah dia merasa terkucil. Jadi bisa jadi ada murid kita yang dia tidak maksimal belajarnya karena dia merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Ya. Artinya setiap orang termasuk kita untuk memiliki kebutuhan untuk diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Baik, kita lanjut ke konsep disiplin identitas gagal. Konsep identitas gagal yang pertama ya, hukuman itu contoh dari identitas gagal. Karena hukuman itu identik dengan menyakitkan. Kemudian membuat anak atau murid tidak nyaman. Murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid rendah diri. Ya, artinya siapapun termasuk murid kalau dihukum pasti dia akan merasa minder atau merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Nah, ini contoh dari disiplin identitas gagal. Kemudian penghargaan. Nah, ternyata penghargaan yang diberikan pun tidak selalu efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Kok bisa merusak hubungan? Contoh, ada kelas yang misalnya memberikan reward kepada muridnya. Misalkan ketika dikasih reward, temannya yang lain merasa gitu doang misalnya. Ya. Artinya ketika ada murid yang diberikan reward, hadiah, itu akan membuat temannya yang lain menjadi kurang nyaman dan berdampak kepada murid yang diberikan reward. Kemudian mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan sistem rankingan. Terus merampas hak menghargai dirinya. Oke, lanjut. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahannya. Oke, kita lihat ciri restitusi, bukan menebus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan
yang ketiga tawaran bukan paksaan maksudnya. Yang keempat menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, terkadang Bapak Ibu, ketika kita mendapati murid kita yang bersalah, kita menganggapnya ya udah itu biasa, selesai dengan sendirinya. Padahal ternyata dengan menghilangkan, seolah-olah menghilangkan masalah tersebut, ternyata juga bukan menjadi pembelajaran. Tetap ketika murid itu melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya dan berefleksi bagaimana supaya hal tersebut tidak dia lakukan. Nah, ini posisi kontrol guru dalam melihat kesalahan murid. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Seperti apa sih posisi kontrol guru? Penghukum ini posisi kontrol guru yang menghukum secara fisik maupun verbal. Biasanya kalimat yang sering diucapkan, patuhi aturan saya atau awas. Maksudnya kalau nggak ikut aturan ya pasti ada sanksi. Kemudian kamu selalu saja salah, kamu lagi misalkan. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai misalkan. Selanjutnya membuat merasa bersalah. Ini biasanya dilakukan dengan bahasa yang halus. Dengan bahasa yang halus, misalnya kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi memang nggak kasar, halus tapi dalam. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kau berbuat begini? Ini posisi di mana guru dengan bahasa yang halus dan sopan, namun memposisikan bahwa anak itu salah. Yang ketiga adalah teman. Teman di mana posisi kontrol guru ini berada di samping murid sebagai teman hadirnya. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Misalkan posisi teman ada positif ada negatifnya. Positifnya ketika itu dijadikan murid sebagai motivasi, dia akan melakukan disiplin positif. Tapi ada kalanya ketika posisi teman ini diberlakukan, murid itu tertakut pada guru yang dia tuju. Benar nggak Bapak Ibu? Karena yang dianggap teman hanya pada guru tertentu. Jadi pada guru yang lain dia tidak memperlakukan hal yang sama. Itu negatifnya. Kemudian yang keempat itu pemantau. Pemantau artinya guru ini memposisikan dalam posisi kontrol yang dia melihat murid tentunya dengan data-data. Peraturannya apa? Terus apa yang sudah kamu lakukan? Kalau kamu lakukan ini konsekuensinya apa? Dan terakhir itu sebagai manajer. Ya, ini sebagai manajer posisi kontrol guru itu memposisikan bahwa guru itu menginginkan muridnya bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, berefleksi sampai dia bisa menentukan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Contoh, apa yang kita yakini, artinya ketika kelasnya sudah punya keyakinan kelas, dia mengembalikan murid yang berbuat kesalahan tersebut dengan keyakinan kelas. Kita tanyakan kembali, apa yang kita yakini di kelas? Nilai keselamatan. Apakah yang kamu lakukan itu sudah benar misalnya? Terus, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki?
Kita tanyakan, kita tawarkan, apakah dia bersedia. Terus jika kamu perbaiki ini dan hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya, sampai apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi kita tawarkan. Guru itu dalam posisi manajer menawarkan kepada murid apa tindakan yang akan dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, contoh ini kita masuk ke materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas atau mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Ini ada pertanyaan tematik ya, supaya kita bisa lebih membedakan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan motor? Bapak Ibu mungkin bisa menjawab, kenapa sih kalau kita pakai helm saat mengendarai motor? Ada peraturannya kan ya? Tapi kenapa bis kalau pakai helm? Untuk keselamatan, betul. Kalau kita hanya mengacu pada peraturan, pakai helm memang peraturan. Tapi ketika orang hanya tertuju pada peraturan, pakai helm peraturan. Jadi kalau saya nggak pakai helm, didenda. Di sepanjang jalan ini kan jalan kecil, nggak pernah ada polisi, ngapain harus pakai helm? Gitu. Jadi memang itu peraturan, tapi kalau kita mengacu hanya pada peraturan, kita bisa saja melanggar tersebut. Benar tidak Bapak Ibu? Tapi kalau kita meyakini bahwa saya pakai helm untuk nilai-nilai keselamatan, kita akan melakukan tindakan baik itu jalan raya atau jalan yang kecil, kita menggunakan motor dengan memakai helm. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas sifatnya abstrak dari peraturan. Pakai masker itu peraturan. Hadir tepat waktu peraturan. Mengerjakan PR peraturan. Apa lagi misalnya? Apa Bu peraturan sekolah Bu? Contohnya. Misalnya pakai seragam, misalnya seragam itu peraturan. Tapi kalau keyakinan sifatnya abstrak, misalnya menghargai, menghormati. Kita kalau tidak jabatan itu murid kadang nggak tahu menghormati itu yang bagaimana, menghargai itu bagaimana, nilai keselamatan itu seperti apa. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa tidak terlalu banyak? Supaya mudah diingat atau dipahami oleh warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalnya lingkungan tersebut memang misalnya kelasnya kotor, berarti kita perlu menerapkan keyakinan kelas tentang kebersihan. Atau kelasnya memang beragam, ada yang berbeda-beda suku, agama, misalkan keyakinan kelasnya nilai toleransi. Jadi yang bisa diterapkan di kelas tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Baik, informasi bahwa masih ngobrol saat gurunya datang, dan kemarin Bapak masih memenuhi ada kelas 6 yang ketika dia hadir tidak menyampaikan ke Bapak atau yang dilakukan. Baik.
yang memiliki catatan di sekolah supaya terjadi dapat dilaksanakan dengan serius sama kita jalankan. Maka hari ini kita membuat kesepakatan kelas. Kalian kalau punya kesepakatan berarti bagaimana? Prosedur kami harus pasti. Banyak kesepakatan kelas yang nanti bisa kalian sampaikan. Pada dasarnya kesepakatan kelas ini nantinya bertujuan untuk membuat kelas ini lebih nyaman. Nanti setiap siswa Bapak berikan kelas ini seperti ini, kalian bisa tuliskan apa sih menurut kalian supaya kelas ini bisa kalian belajar dengan aman. Bisa kalian tuliskan misalnya menyampaikan informasi jika kesalahan penting. Nanti setelah kalian tulis kalian sampaikan ke depan. Nah, setelah diajarkan kita akan bahas bersama. Saya. Oke. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk demi kita menjalin kolaborasi. Oke, jadi tahap ini anak menuliskan apa saja yang menurut mereka penting untuk membuat kelasnya nyaman untuk belajar. Bisa membuat kelasnya nyaman dalam belajar. Dari kesepakatan kelas, nanti kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Silakan diingatkan. Buatkan kita kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk demi kita menjalin kolaborasi. Di sini Bapak lihat dari yang kalian tulis ada beberapa poin tadi sebelum dan masuk. Kemudian selalu bertanya teman. Lalu kemudian tidak ada kajian atau golongan sahabat jalan mereka. Tidak ada bagian dialog saat istirahat. Mengerjakan tugas dan PR diberikan oleh guru. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Artinya PR pasti jangan di lalu memperhatikan guru yang sedang dijelaskan. Kemudian melaksanakan tugas dengan baik. Terus ada juga tidak ngobrol saat di perusahaan atau saat melakukan pesanan. Kalau perusahaan setelah tadi kalian sudah menuliskan dan menyampaikan, ini bervarian pada beberapa Peraturan kelas, kesepakatan kelas dilanjutkan dengan pembuatan keyakinan kelas. Tadi Bapak lihat sepertinya dari yang Bapak tuliskan semuanya terpaku di dalam 5 nilai ini kan ya. Komitmen, satu, saling menghargai, menjaga keselamatan, apa lagi? Komitmen terhadap Tuhan. Jadi menjadi keyakinan kita
keyakinan kelas 6, sopan santun, selalu bersikap positif, komitmen terhadap tugas, selalu menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri dan teman, yang terakhir menghargai orang lain. Oke, lanjut. Bapak Ibu, ini segitiga restitusi, ya. Ini ketika kita menangani murid yang sedang melakukan kesalahan, ya. Nah, ada baiknya dalam menindak atau melakukan pendekatan murid yang melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi. Apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Pertama, menstabilkan identitas. Jadi terkadang ada murid yang ketika melakukan kesalahan, dia merasa bahwa dia sudah dalam posisi gagal, identitas gagal. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kita menstabilkan identitas mereka. Kita sampaikan, nggak apa-apa kok, salah itu nggak masalah. Kamu kan masih belajar. Bapak juga waktu dulu belajar pernah melakukan kesalahan seperti kamu, gitu. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Jadi ketika kita menyampaikan hal tersebut, murid yang berada dalam posisi atau identitas gagal, dia merasa kaget, dia merasa tidak sendiri melakukan hal tersebut. Artinya dia merasa dia memang melakukan kesalahan, tapi kita membangkitkan posisi mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Artinya bukan berarti kita melihat anak yang salah itu benar, bukan. Memvalidasi tindakan yang salah, kita harus melihat bahwa murid itu atau siapapun melakukan segala sesuatu pasti punya dasar. Segala sesuatu pasti ada dasarnya. Murid misalnya satu kali dia terlambat, mungkin dia punya dasar. Apakah yang mengantarnya banyak kempes atau seperti apa? Jadi maksudnya memvalidasi tindakan yang salah, kita harus tahu dulu kenapa dia melakukan hal tersebut. Contoh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, hal itu. Nah, setelah itu baru beranjak ke langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Pastinya tadi setelah membuat keyakinan kelas, kita punya keyakinan kelas. Apakah yang dia lakukan itu bertentangan dengan keyakinan kelas? Kemudian misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Sepertinya Bapak melihat tadi Datina merasa sangat marah sekali. Apa yang membuat kamu seperti itu, Nak? Ini Pak, adalah saya sebelum sekolah untuk pakai agama, terus sebelum belajar juga saya taruh di meja. Nah, sesudah belajar bukan saya hilang, nggak ada. Jadi saya ditemu sama polisi, ada yang mau buka minta doa, buka minta doa, saya bilang tidur. Anda, apakah itu yang tadi disampaikan oleh Datina? Ya Pak, untuk kamu juga pernah mau bertukar saya, iya Pak. Nanda, Datina, berbuat salah itu manusiawi, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, untuk masalah ini, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting kita mencari solusi dari permasalahan ini. Iya Pak. Nanda, kamu
saya takut kalau kami berdua tidak bawa buku paket, nanti kami ketinggalan belajar, nanti ditegur orang tua Amsi pas saya lihat di atas meja ada buku paket agama, saya ambil dulu Pak. Terus kenapa sampai jadi lepas? Ya maaf. Nabila, apakah kamu masih ingat dengan keinginan kelas kita? Ya Pak, saya masih ingat. Dari kejadian hari ini, apakah ada keyakinan kelas yang kamu langgar? Ya Pak, saya melanggarnya tanggung jawab dan kebersamaan ya Pak. Ya, betul Nabila. Lalu Nabila, menurut kamu apa yang bisa Nabila lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Saya Bapak juga mengetahui kepada saya sampai apalagi jika orang tua menyampaikan ke ibu saya kalau saya tidak mau bukan kesalahan ini. Nah, tadi kamu sudah dengar apa yang disampaikan oleh Nabila. Menurut kamu Nabila, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Mungkin bisa pun ya Pak, tapi saya kan belum bisa mengambil buku Pak. Gimana Nabila? Tadi Nabila menyampaikan solusinya di sampul. Apakah kamu setuju? Iya boleh Pak. Nah, Nabila, nanti kamu silakan mengampung buku agamanya dari Maya. Nanti Bapak sampaikan ke Musri untuk membantu kamu atau mengajarkan kamu mengampung buku agamanya Nabila. Asli tugas perpustakaan Pak. Ya, betul. Apakah kamu sedia? Baik Pak, saya bersedia. Tapi Pak boleh saya tahu kalau nanti saya tidak mau buku kita dulu bagaimana? Nah, gimana Nabila? Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Bagaimana kalau nanti saya bertemu Pak Aldo untuk meminta maaf dan menjelaskan bahwa buku yang saya bawa tadi adalah buku dasarnya Pak. Gimana? Nabila, menurut kamu solusinya? Iya Pak. Nah, kita telah membuat keinginan kelas sebelumnya komitmen untuk melaksanakan keinginan kelas tersebut. Ya, Bapak harapkan ke depan kita sama-sama bisa melakukan keinginan kelas kita dan melakukan hal-hal yang positif ke depannya. Iya Pak. Tinggal maaf ya. Ya, sekarang masih waktu istirahat, silakan kamu lanjutkan istirahatnya. Baik, itu tadi contoh dari segitiga restitusi. Ada siswa yang tidak bawa buku, kemudian dia ambil, ada buku di atas meja temannya, dia ambil, kemudian sampulnya dirobek supaya nggak kelihatan. Nah itu, nah bisa saja sebenarnya hal itu diselesaikan dengan ya udah deh, tinggal kan misalnya ke anak yang punya buku, kalau masih bisa nyambungkan bisa ya udah bawa pulang, terus anaknya yang melakukan kesalahan minta maaf, sebenarnya bisa saja, tapi itu yang memang banyak dilakukan. Jadi melihat segala sesuatunya ya udah selesai dengan sendirinya. Tapi ternyata bagi murid yang melakukan kesalahan, ya, dia tidak belajar bagaimana kalau dia melakukan kesalahan, dia menembus itu gitu, dan dia mencari solusi dengan apa yang dia inginkan dan sesuai dengan apa yang temannya itu temannya itu yang dirugikan. Jadi kita tawarkan solusinya begini, kamu setuju nggak? Tidak setuju. Jadi biar setiap permasalahan itu baik yang melakukan kesalahan dia bertanggung jawab dan juga secara hubungan tidak ada masalah di situ. Baik, Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari modul 1.4 tentang disiplin positif dari awal sampai akhir. Kemudian dari pemaparan ini kiranya cukup. Selanjutnya saya sampaikan, saya kembalikan kepada beberapa silakan Mbak. Baik, terima kasih Bapak Ahmad. Bapak Ibu, gimana nih? Masih pada semangat? Semangat. Semangat ya. Ya, Bapak Ibu, berkat pemaparan dari Bapak Rahmat tadi nih, kita sebagai guru, sebagai pendidik pasti jadi punya banyak refleksi ya Bapak Ibu ya. Ya, mulai dari kontrol guru, mulai dari apalagi tadi keyakinan kelas, bahkan dikasih juga nih contoh video penerapannya. Semoga berkat pemaparan tadi yang diberikan oleh Pak Rahmat, kita menjadi pribadi pendidik yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya Bapak Ibu guru, jika ada yang masih belum memahami pemaparan yang tadi diberikan oleh Bapak Rahmat, saya persilahkan bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya pada sesi ini. Siapakah kira-kira Bapak Ibu guru yang memiliki pertanyaan dari
dari satu persatu ya, dari Buning dulu deh. Oke, baik, untuk Buning dipersilakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, apa kendala dalam melaksanakan disiplin positif? Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Buning. Ya, memang melakukan disiplin positif, ya pastinya di awal-awal tentunya kita pasti ada kendala. Yang menjadi masalah mendasar adalah ketika disiplin positif tersebut kita memperlakukannya ketika murid itu sudah dalam kondisi nyaman dengan kondisi yang sebelumnya. Atau ketika kelas 6 pertama kali misalnya maju ke depan untuk memimpin doa, mempersiapkan dan menyanyikan lagu wajib. Awal-awal memang ada anak murid yang jangan saya Pak gitu, karena memang segala sesuatunya perlu pembiasaan. Memang masalahnya adalah pada pembiasaan. Mungkin itu Buning. Ada ini Buning cukup atau bagaimana? Ya, sama-sama Buning. Oke, terima kasih kepada Pak untuk penjelasannya. Jadi pembiasaan ya Pak ya. Selanjutnya Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya mau tanya, apakah untuk keyakinan kelas bisa dilakukan oleh seorang guru bidang studi? Ya. Ya Pak. Baik. Penjelasannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Tami. Ya, untuk keyakinan kelas ini bisa dilakukan oleh semua guru, tidak hanya oleh wali kelas. Jadi guru bidang studi pun bisa. Nanti misalkan Miss Tami pas bahasa Inggris bikin keyakinan kelas, karena ada nilai-nilai universal yang itu mungkin bisa dilakukan di pelajaran tertentu. Seperti contoh olahraga, ada nilai-nilai sportivitas kan gitu. Jadi ketika melakukan olahraga, melakukan games atau pertandingan, ada nilai sportivitas. Misalkan pelajaran agama, misalkan ada nilai toleransi. Ketika belajar agama, misalkan kalau di kelas 6 ada yang memang tidak semuanya beragama Islam. Jadi yang beragama Islam harus menghargai temannya yang beragama lain, yang beragama lain pun sama. Jadi ada nilai toleransi di situ, saling menghargai. Itu Miss. Tapi ada yang masih ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi itu ya, balik lagi ya pada semua mata pelajaran ya Pak. Nggak hanya guru kelas, tapi guru bidang studi juga, terlebih di bidang studi disesuaikan dengan nilai-nilainya. Betul ya. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka tibalah kita di sesi terakhir nih Bapak Ibu, di sesi penutup. Alhamdulillah atas pemaparan yang tadi sudah diberikan oleh Pak Rahmat, terus pertanyaan interaktif antara Bu Ning dengan Miss Tami. Semoga pemaparan yang sudah diberikan dan penjelasan